Shalom anak-anak. Shalom. Pagi ini kita akan mulai ibadah, meskipun ibadah online, tapi yakin dan percaya Tuhan menyertai kita semua. Amen. Sebelum ibadah dimulai, mari kita berdoa dahulu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pagi ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah satu persatu anak-Mu Tuhan, meskipun kami ada di rumah, tapi kami yakin dan percaya hadirat-Mu ada di dalam kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah ini dan kami akan memuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari anak-anak, kita akan naikkan satu pujian sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita naikkan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu terbuk menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan.
Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita akan naikkan satu pujian lagi. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan akan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Mari anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur sebab kami percaya Engkau Bapa yang baik. Berikan kami pengertian untuk kami mengerti firman-Mu Tuhan. Bahkan kami menjadi anak-anak yang belajar melakukan setiap firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Sampai berjumpa kembali ya. Kalau kita masih tetap tidak bisa bertatap langsung karena kita harus tetap dengan keadaan yang demikian. Tapi kita tetap bersyukur karena Tuhan tetap menjaga kita.
Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi kita di dalam segala hal. Mungkin kita ada keterbatasan, tidak bisa bertemu, tidak bisa bermain dengan teman-teman sebebas yang sebelum COVID terjadi. Tapi biarlah kita tetap percaya, Tuhan tetap melindungi kita, Tuhan tetap memberikan sukacita bagi kita semua. Nah, pagi hari ini Tante akan membagikan sebuah firman Tuhan. Tante akan buka dengan sebuah ilustrasi terlebih dahulu. Ada sebuah rumah. Dan rumah ini mengalami ketika hujan mengalami yang namanya bocor, ya. Bocor di mana-mana. Karena apa? Atapnya ada kerusakan. Bagaimana kita harus bertindak ketika hal-hal itu terjadi di rumah kita? Apakah enak kalau rumahnya bocor? Di atas sofa hingga sofanya basah atau di atas ranjang kita, ya tentunya kita tidak nyaman. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan segera minta tolong ya ke papa supaya memanggil tukang untuk dibenahi supaya enggak semakin hari bocornya semakin parah dan membuat kita jadi kebanjiran di dalam rumah karena lagi musim hujan sekarang. Nah, seperti itulah ya anak-anak, kalau kita tahu rumah yang kita tempati itu tidak baik, maka kita akan cepat-cepat untuk memperbaikinya. Kita akan baca satu ayat di Matius 5 ayat yang kelima. Tante bacakan dulu ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, berarti pagi hari ini firman-Nya tentang lemah lembut. Bagaimana sih yang menurut firman Tuhan ini tentang kelemah lembutan? Ya, dikatakan yang pertama, berbahagialah orang yang lemah lembut. Artinya berbahagia. Nah, berbahagia itu artinya begini. Berbahagia itu orang bukan yang kaya, tapi orang yang punya damai sejahtera, dia sukacita, tidak punya rasa khawatir, tidak takut, tidak kurang sesuatu apapun. Makan cukup, bisa bermain, punya waktu banyak, ya. Nah, itu yang dikatakan berbahagia. Ya, karena uang itu bukan ukuran untuk seseorang berbahagia, ya. Terus ada yang kedua. Dikatakan apa? Yang kedua tadi setelah berbahagia, berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut. Apa artinya kata lemah lembut? Pasti bukan karena orang itu baik hati atau perasaannya halus atau dia kalem, bicaranya tenang atau sabar gitu ya. Tidak seperti itu, tapi orang yang lemah lembut di dalam Tuhan adalah orang yang mau dibentuk. Bukan orang yang lembek kalau orang yang lemah lembut. Bukan orang yang lamban ketika bekerja. Bukan orang yang suka menunda-nunda. Bukan seperti itu. Tapi orang yang lemah lembut adalah orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Artinya apa? Orang yang mau dikoreksi, ya. Dikoreksi itu kayak apa sih Tante? Ya, dikoreksi itu ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, maka Tuhan akan tegur kita lewat firman-Nya atau lewat orang tua. Nah, bagaimana respon hati kita? Apakah kita mau menerima apa yang sudah ditegur? Ketika kita ditegur, mungkin kita melakukan hal-hal yang buruk, mungkin kita berdosa karena marah, karena tidak sabar, karena suka nyontek, ya, atau apapun yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita harus tahu bahwa itu kesalahan. Kita harus tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah sebuah dosa. Dan apa yang harus kita lakukan? Minta ampun kepada Tuhan untuk tidak mengulangi lagi. Terus apa yang bisa kita lakukan? Kita juga minta maaf kepada mama kalau kita sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, kenapa? Kenapa seperti itu?
Karena apa, anak-anak? Kita tahu ya. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, kita tidak minta maaf, kita tidak minta ampun kepada Tuhan, artinya kita belum bertobat. Ya, orang yang lemah lembut, orang yang mau dibentuk adalah orang yang mengerti kesalahannya, menyadari kesalahannya, dan minta ampun, minta maaf, dan mau berubah. Ya, orang yang lemah lembut, yang seperti itu yang Tuhan mau. Artinya apa? Orang yang lemah lembut itu orang yang mau dibentuk Tuhan. Orang yang lemah lembut itu orang yang tidak mudah terpancing oleh emosi, tidak mudah marah. Jadi intinya orang yang lemah lembut itu adalah orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Seperti apa Tante? Orang yang mau dibentuk oleh Tuhan, ya. Orang yang mau dibentuk oleh Tuhan tentunya orang yang tidak mengeraskan hati. Ya, sama seperti buah bejana, ya. Sebuah bejana tanah aja, jangan tanah. Tepung aja tepung, ya. Ketika tepung ini kalau dia nggak mau dibentuk, ya, tidak mau dibentuk, dikasih telur, dikasih apa, dia harus diumek-umek, ya. Seperti apa? Kok kita ngelihatnya jadi apa ini ya? Tidak berbentuk ini. Tetapi lewat proses-proses, ya, tepung tadi ditambah gula, ditambah telur, ditambah mentega, jadilah sebuah kue yang enak yang bisa dinikmati. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan, sama, ya. Orang mungkin ngelihatnya seperti apa ya Tuhan mau bentuk. Tapi biarlah kita belajar tunduk kepada Tuhan. Kita belajar mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya hidup kita indah pada waktunya. Waktu dibentuk enak enggak? Tentunya enggak enak, ya. Butuh kerelaan hati ketika kita dibentuk. Butuh yang namanya kerendahan hati. Butuh yang namanya tunduk, ya. Tunduk itu artinya nurut, ya. Nurut kepada Tuhan. Nurut firman Tuhan. Tentunya kalau kita enggak nurut kepada firman Tuhan, maka tidak akan terjadi yang namanya pembentukan. Mengerti ya? Nah, contohnya siapa sih yang lemah lembut? Tentunya Tuhan Yesus sendiri, ya. Tentunya Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu punya hati yang lemah lembut, ya. Coba kita baca di Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Nah, sekarang kita mengerti ketika kita di dalam Tuhan, ketika kita mau diajar untuk lemah lembut, maka kita akan mendapatkan ketenangan dengan pertolongan siapa? Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus yang akan menolong kita, yang akan membimbing kita, menuntun kita, bahkan menegur kita, ya. Kalau kita kembali kepada ayat yang Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Seperti apa orang yang memiliki bumi ya? Kok kita nggak mengerti? Nah, sekarang Tante akan jelaskan. Memiliki bumi itu artinya hidup kita akan diberkati. Hidup kita akan diberkati ketika kita tinggal di bumi. Ketika kita mau dibentuk menjadi orang yang lemah lembut, maka hidup kita akan diberkati. Diberkati dalam hal apa? Segala hal di dalam hidup kita. Masa depan kita, sekolah kita, apalagi pekerjaan orang tua, semua bisa kita lakukan. Karena apa? Tuhan Yesus itu baik. Mari ya, kalau kita boleh mengerti tentang lemah lembut, kita boleh belajar untuk kita mengerti yang namanya lemah lembut. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan dia lemah lembut. Dia enggak suka marah ya. Boleh marah? Boleh. Siapa bilang enggak boleh marah? Boleh marah, tapi dikatakan jangan sampai matahari terbenam. Artinya ketika kita marah, kita cepat-cepat menyelesaikannya, kita cepat-cepat minta maaf, cepat-cepat berubah. Mengerti ya? Mari
Sekarang kita akan tutup di dalam doa. Sebelumnya itu, Tante akan bacakan kuisnya untuk kelas Yosua dan Matius. Yosua dan Matius, sebutkan contoh sikap lemah lembut yang sudah kalian lakukan sehari-hari. Sebutkan 3 ya. Contoh orang yang lemah lembut. Sebutkan 3. Yang kamu lakukan sendiri. Apa kelemah lembutan yang ada di dalam dirimu? Sebutkan 3. Untuk yang kelas Markus dengan Lukas, ya, Markus dengan Lukas, selain Tuhan Yesus, siapa yang disebut dalam Alkitab yang punya karakter lemah lembut? Ya, Tante ulangi, Markus dan Lukas, selain Tuhan Yesus, siapa yang disebut dalam Alkitab yang punya karakter lemah lembut? Sebutkan ayatnya. Segera dikirim nanti ya. Nah, mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu. Ajar kami mengerti, ajar kami memiliki hati yang mau dibentuk, bahkan hati yang lemah lembut. Karena kami percaya di dalam Engkau Tuhan, kami mampu melakukan segalanya. Di dalam Engkau, kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu untuk menjadi orang yang mau dibentuk. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.